konnichiwa, konnichiwa, minasan genki desu ka? じゃあみんな、じゃあ先生は今一人ですね。一人だけ大丈夫だ。大丈夫ですね。あ、皆さんは来ませんだから、先生は一人だけ。先生と私のデバイスsatu lagiです。Ya, ya udahlah ya. Nyambi ini sensor rekam. Ya, harusnya kelihatan. Oke. Hai, Ja, kita mulai ke katakanlah binasang. Ya. Nah, review ulang lagi sih sebenarnya gitu. Ya. Kita mereview lagi. Kita kemarin sudah belajar hiragana ya. Hiragana kan ya huruf Jepang itu hanya ada tiga. Hiragana, katakana, kanji gitu kan. Terus hiragana itu apa sih gitu kan? Hiragana itu salah satu penulisan bahasa Jepang gitu kan. Fungsinya sebagai banyak ya. Mulai kemarin kita bahas tentang penulisan partikel, untuk furigana, untuk okurigana, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau masih kurang paham, bisa scroll lagi, cari ya, yang kemarin sama Sensei gitu kan. Ada di YouTube Sensei gitu ya. Terus yang ketiga, berapa banyak sih huruf hiragana? Ah, cuma 46, cuma gitu. Ya, Sensei kebanyakan 46 ya dari sananya gitu ya. Ya, namanya juga belajar bahasa ya gitu kan. Gitu ya. Terus yang keempat, apa itu furigana? Tadi Sensei udah sempat ngasih tahu tuh di fungsi hiragana kan sebagai furigana. Furigana itu apa sih, Sensei? Gitu kan. Furigana itu kalian ada kanji, kalian belum bisa baca itu kanji, kalian bisa lihat di atasnya, bisa berupa bisa di atas atau di samping gitu. Gitu minasang. Ya, itu disebut dengan furigana. Biasanya penambahan hiragana di dalam kanji. Kayak gitu. Itu ya Minah. Sekian dari review hiragananya. Sekarang kita lanjut lagi ke katakana. Minasan, katakana wa nan desu ka? Shiteimasu ka? Shiteiru ka? Katakana itu ya. Ya, salah kedua ya. Kan tadi salah satu hiragana. Sekarang yang kedua, salah kedua ya. Dari penyebutan, dari penulisan bahasa Jepang yang memiliki set yang sama dengan hiragana. Gitu ya, katakana. Sama-sama mirip, apa, sama-sama punya tenten maru, sama-sama punya bunyion, dan juga ada beberapa huruf hiragana yang mirip sama katakana, gitu kan. Salah satunya E. He, partikel ya. Kan E. Gakue, kan E-nya pakai he. Nah, itu sama tuh mau hiragana ataupun katakana. Hiragananya sama-sama E, sama-sama he. Bukan E ya, beda gitu. Nah, kita sama ya, sama kayak apa? Sama kayak belajar hiragana kita juga harus tahu fungsinya gitu ya. Untuk katakana itu sendiri, fungsinya sebagai yang pertama, digunakan untuk menulis kosakata bahasa Jepang dari bahasa asing. Ya, bahasa yang di luar dari bahasa Jepang ke bahasa asing gitu ya, ke bahasa Jepang itu sendiri, itu biasanya pakai katakana ya. Dari bahasa Jepang ke bahasa ini nama kita sendiri juga yang bukan orang Jepang bisa pakai katakana gitu. Ya, nama-nama negara juga biasanya bikin gitu, pakai katakana. Terus menunjukkan onomatope. Onomatope itu apa sih? Penekanan, menggambarkan bunyi suatu kata gitu. Gitu sih intinya untuk katakana. Nah, onomatope itu kayak gimana sih? Sama kayak kemarin dosen saya bilang, contohnya, aduh aku deg-degan banget nih kan deg-degannya itu kan pakainya katakana. Kalau di sini ngomong deg-degan doki-doki gitu. Gitu ya. Kura-kura, pushing gitu kan. Sensei wa kura-kura shite imasu. Dakara nani mo, nani mo inai gitu. Sensei sendiri doang. Ya udahlah ya. Ya. Ayo Jatsugi, doki-doki, terus hara-hara. Harap-harap cemas, hara-hara kan onomatope tuh. Misalnya lagi nunggu apa
nunggu ujian, ujiannya lulus nggak hara-hara, harap-harap cemas gitu ya. Gitu. Nah, juga katakana itu memiliki bunyi khusus minasang ya. Ini kan penulisan katakana yang kita pelajarin nih. Kemarin kalau nggak salah, minggu lalu, A, I, U, E, O, kakiku keko gitu kan. Nika, kakiku keko. Ini kan, Niko. Kiku keko kan gitu. Terus sa-nya, ya, ini sa. Sa, shi, su, se. So-nya gini. Nita. Jitsu Teto. Oke, ya. eh Mungkin sekian dulu untuk share screen-nya. Saya mau beralih device. Satu lagi, bentar ya. Semoga bisa. Sekarang kita nulis ya. Ayo minasang ya. Nih, aku udah bela-belain. Nggak ada minasang di sini ya. Aku mau semua nonton ya. Harus nonton. Kalau nggak nonton, ya baik. Mica ya baik. Ntar ya. Duh, wait, 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 wait. Akasa, Akasa, Akasa Tanaha, udah itu dulu deh. Ya, nah nih Kore. Oke. Dan saya izin share screen lagi ya. Pakai device kedua. Dan saya, bentar. Oke, oke, harusnya kelihatan. Ish. Oke, kita mulai ke katakana ya. Katakana yang akan kita pelajari itu adalah katakana dari ini ya, dari ulang lagi sih lebih tepatnya. A, I, U, E, O, kakiku keko. Ya, kita coba ya. Oke, ya. Hai, jajimasu ne. A, kore wa A. Nah, ya mau kalian gini atau mau kalian gabung juga bebas. Yang mana aja boleh. Yang penting rapi, ya. Kayak gitu A. Bikin nanti ya 10 10 5 5 gitu ya. Itu A. Yuk. A, I, U. Jangan lupa di atasnya. Ada atasnya ya. Jelek banget atasnya. Maafin ya. Seperti biasa Sensei. Soalnya pakai ini ya. Pakai handphone. Jadi kayak ya ya ngerti lah gimana. Ya. A, I, U. Ya. E. E-nya atasnya pendek. Bawahnya panjang gitu ya. Ingat-ingat. Ngambil di tengah. Nah, E ya. Kalau O, kamu ambil tanda tambah gini ke sana samping gitu ya. Tuh. Tapi dia bisa panjang, bisa pendek. Tapi kalau pendek jangan kependekan banget gitu ya. Itu minasang. Nih, ntar. Aduh, susah juga ya. Hmm, gitu. Nah, O, A, I, U, E, O gitu ya. Bikin nih, hafalin ya. 5 5 10 10 gitu ya. Segi, kita ke K. Kalau K itu, nah nih K hiragana sama K katakana hampir mirip loh guys. Ya, hiragana, katakana, Kak. Kalau K ini kan yang ini kaku nih. Kayak ini katakana kalau kaku-kaku gini. Memang kalau hiragana kan dia begini. Nah, ya enggak sih? Iya dong, ya kan? Nah, terus lanjut lagi kita ke Ki. Kalau Ki itu dia hampir mirip juga kan sama hiragana. Nah, kalau Ki-nya kaku begini, kalau hiragana kan Ki-nya bisa begini atau Ki-nya bisa begini juga kan? Gitu. Gitu ya Minasang, ini yang Ki. Terus kita lanjut lagi. Ya, ini kan Ki. Terus kalau Ku-nya itu dia miring gitu ya. Ngambil di ujung baru ke bawah. Itu Ku. Ya, coba Sensei ulang dulu deh. Satu, dua, jelek banget Tuhan. Dua, tiga. Ya, jadi kayak ngambilnya tuh kecil sebenarnya. Gitu. Tuh ya. Sekarang kita ke K. Kalau K itu dia kan lurus gini. Ambil di tengah. Ambil di tengah.
ambil ke bawah. Nah, itu ke. Ya, terus kalau ko itu dia cukup kotak saja. Satu, dua, tiga. Gitu. Itu ko. Ya, akasa. Sekarang kita ke sa-nya. Ya, oke. Lanjut lagi. Mana tuh tadi? Astaga, maafin ya guys, berisik banget sumpah. Ya ampun Dogi, suara Dogiku mohon maaf. Aduh, Tuhan berisiknya. Akasa, sekarang kita ke Ka, Kiku, Keiko udah ya. Sekarang Ta. Tachitsu Teto. Kalau taknya dia begini, ya. Tanya sebenarnya ada banyak sih, ya. Tanya bisa bisa akasa. Oh, sa dulu deh, maafin. Ta dulu. Sa ternyata guys batal. Sa ya. Sa, kalau sa itu dia kayak nih, sa itu kayak se loh minasang, ya. Kan kayak gini sa. Kalau dia kayak gini, se tuh. Mirip kan? Cuma beda belakangnya doang. Itulah yang bikin kemiripannya. Jadi ini sa ya. Jadi kalau sa itu tuh dia begini. Nah, ngambil dulu gitu kan. Ngambil dulu begini, baru dia gini, lurus gitu. Nah, ini sa. Kalau shi itu dia ya, shi itu dari bawah, baru kita ke atas, terus dari bawah ke atas. Jelek banget lagi. Itu shi, sashi, terus su, ya, terus se, terus so, atas ke bawah. Nah, ini satu. Ini yang aku bikin gini, itu nulisnya pertama ya. Kalau shi yang di sini nulis yang pertamanya dari bawah. Gitu maksudnya. Gitu. Itu ya. Aku perkenalkan dulu aja. Ya. Akasa. Tak. Sekarang kita ke tak. Ya. Tak. Ci. Ini tsu. Kalau kalian nulis tsu, itu dari atas ya. Atas, bawah. Itu tsu. Jadi kalau dia dari bawah atas, terus bawah atas, itu shi. Ingat-ingat. Kayak gitu Minasang. Ya. Ini tse, tachi, tse, te. T-nya itu, ya, yang atasnya tuh pendek, yang bawahnya panjang. Ngambil di tengah, T, gitu. Tachi, tse, te, to. To-nya itu dia gini. Dah, kelar. Tulis lagi, ya, buat hafalan ya. Tachi, tse, te, to. Sekarang yang na. Na, ya. Jadi dia tuh kayak tambah, cuma tuh ujungnya tuh bengkok gitu loh. Satu, dua. Jelek banget tuh. Tulisnya satu, dua. Nah gitu. Nah, ini kayak kanji dua. Nih, ya. Nu dia kayak tujuh, ya. Kayak mau bikin angka tujuh, kan. Tapi dia bengkok kan. Terus ngambil gini. Nah tuh, nu gitu ya. Kalau ne itu kayak pohon. Itu ne. Kalau no cukup garisnya begini doang. Kalian pause terus kalian tulis. Kalian pause terus kalian tulis. Dah, ini hari ini saja full bahas katakan aja dulu dah gitu ya. Gitu. Abis no kita ke H ya. Udah tadi no-nya garis gini doang ya. Kalau H dia gini. H ya. Terus kalau hi gini ya. Kalian ngambil letter L dulu. Cuma tuh nggak letter L banget ya. Yang penting ada gini doang gitu loh. Nggak sekaku L gitu loh. Terus ngambil lagi di sini. Ini hi ya. Hi gitu. Terus fu, fu. Terus he. Kalau he kan sama kan kayak hiragana he juga gitu kan. Nah, terus kalau ho apa tuh? Oh, oke. Kalau ho itu tuh tanda tambah aja.
Harus bikin di atasnya gitu. Ya, itu ho ya. Kalau itu ho gitu. Hahifu he ho. Hahifu he ho gitu kan. Nggak pakai tanda titik ya, itu sensei tandain aja gitu. Lanjut lagi. Ma, mamimu memo. Oke. Kore wa ma. Ulang. Lurus dulu. Ambil ujung. Ma. Mi-nya garisnya ada tiga. Mu-nya kayak di lawannya ini ya. Ah, ini mu gitu. Me-nya kayak pedang. Mo-nya itu atasnya pendek, tengahnya agak panjang. Ulang. Atas pendek ini ngambil mo gitu. Terus saigo ya, yuk. Ah, ya baik. Yuk. Ya yuk. Terus ra, ra, ri. Ri-nya kayak gini juga sama kayak hiragana gitu kan. Terus ru, re, jelek banget lagi re-nya. Re, ya. Nih, jadi kalau kayak gini doang kan ini ru, ya enggak. Tapi kalau dia yang kayak gini, ini tuh re, gini doang. Ini kayak gini nih. Nah, gitu. Ini re aja, gitu. Terus ro-nya gimana, Sensei? Ro-nya kotak, udah. Nggak yang gimana-gimana. Satu, dua, tiga, gitu kan. Gitu. Terus, saigo wa wo eng, ya. Wa, wo, kayak apa fu juga kan kayak gini fu kan tinggal tambahin garis lagi kalau eng itu dia dari bawah ke atas itu eng gitu udah deh selesai sebenarnya udah kelar gitu berarti tinggal hafal-hafalin aja ya saya mau kalian di sini untuk memahami lagi lebih lanjut ya pahami lagi lebih detail minasang untuk katakananya ya nanti kita lanjut lagi ya untuk hafal-hafalin kata-katanya gitu Mina. Ya, oke. Mungkin ini udah kelar. Terus kita lanjut dulu sebentar. Mana sih? Kita lanjut ya. Kita pakai buku buku yang kemarin. Sebentar, saya cek dulu. Itu dihafalin ya. Jangan lupa Minasang. Saya udah nge-record buat effort ke kalian. Udah effort banget nih gitu ya. Sebentar. Mana tadi ya? Oke, ini dikorek. Oh, oke. Terus, bentar, Mina. Bentar. Mana ya? Oh, nih. Kita belajar buku Sakura. Ya, saya anggap kalian harusnya kalau udah di buku Sakura, Hiragana udah paham. Jadi ya, nyambi lah ya, gitu kan. Persiapan kalian buat N5 juga, gitu. Aku harap kalau kalian udah paham Hiragana katakana, itu berarti kalian sudah paham banget masuk ke Minani Hongo sebenarnya. Gitu. Tapi kan karena memang belum, ya nggak masalah sih. Gitu. Itu ya. Oke, yuk kita mulai. Kita mulai dulu sebentar. Bentar, bentar. Oke, harusnya kelihatan. Hai, kita mulai ke Aisatsu. Buku Sakura Aisatsu. Ya. Aisatsu itu apa sih, Sensei? Aisatsu itu salam, ya. Sebelum Jiko Shokai, sebelum perkenalan, kita Aisatsu dulu. Gitu. Paham tak? Gitu. Oke, maaf.
sebelum Jiko Shokai, kita Aisatsu. Aisatsu itu salam. Jiko Shokai itu perkenalan. Gitu ya. Gitu. Nah, salam apa sih yang biasanya kita sebutin gitu kan? Kalau kita ketemu orang di pagi hari, ohayo gozaimasu. Ya, ketemu orang di siang hari, konnichiwa, konnichiwa. Nih, Tanaka Sensei konbanwa, Adi-san konbanwa, met malam gitu kan. Semua tidur, oyasumi nasai, oyasumi nasai, atau oyasumi juga nggak masalah. Ya, gozaimasu dicoret juga nggak masalah, tapi tergantung kepada siapa kalian bicara gitu aja. Terus ada lagi, sayonara, dewa mata, mata ashita, mata raishu, watashi no, watashi no inu. Maafin ya. Aduh, ya ampun. Gini nih, berdekatan dengan hewan. Dobutsu, gimana saya? Sayonara, sampai jumpa, bye-bye. Tapi gak tahu ketemunya kapan. Jauh, ketemunya nanti dah setahun kayaknya atau mungkin lama gitu kan. Sampai jumpa lagi gitu kan. Laginya tuh lagi next time mungkin nggak tahu kapan gitu kan. Dewa Mata. Nah, kalau Dewa Mata itu nanti ketemu lagi pasti entah entah mungkin sejam lagi atau beberapa menit lagi entah ketemu lagi itu Dewa Mata. Mata Ashita namanya juga Ashita. Ashita itu kan besok. Berarti sampai jumpa besok gitu. Mata Raisyu itu kan minggu depan. Jadi sampai jumpa minggu depan. Kalau kalian dijawab kalau kalian disapa kayak gitu, ya ikutin balik. Sayonara, Dewa Mata, Mata Ashita, Mata Raishu, sama Sayonara, Dewa Mata, lalalah, gitu-gitu ya. Hehe. Segi, misalnya kalian dibantu oleh seseorang, kalian akan ucapkan apa? Bukan jiko sokai, aisatsunya, yaitu arigato gozaimasu. Makasih banyak, sama-sama. Iie, doita shimashite. Gimana kabarnya? Sensei sering nih. Oh, genki desu ka? Hai, genki desu. Kan gitu ya. Gitu. Terus nggak sengaja melakukan kesalahan. Sumimasen, iye, daijoubu desu. Gitu kan. Tuh, ya. Kira-kira seperti itu. Ini hari ini kalian sebenarnya sangat amat daging loh materi kali ini. Cuma, hmm, nggak tahu ya. Yang penting katakana dulu sih sebenarnya. Itu juga bisa buat latihan kalian nih. Ue, koi, ai, kiku, kuka, uka, ike. Gitu. Sugitate kudasai. Nggak tahu sih ini masuk ke kalian apa enggak ya. Boleh lah ya. Nih, ini aku kasih tahu secara ininya aja ya. Mungkin besok kita bahas ulang lagi, tapi nggak masalah. Ya. Tate kudasai, ini adalah kata kerja bentuk te kudasai yang artinya tolong. Bisakah atau minta tolong gitu. Ya, sebelum kita bahas tate kudasai, kita bahas dulu angka-angka nih minasang. Angka itu dalam bahasa Jepang disebut dengan suji. Suji, angka. Jadi ya dari angka nol, rei atau zero sampai ya sampai 12 dulu lah, juichi gitu kan. Juni. Nih. Re, zero, ichi, ni, sang, shi, atau yong, go, roku, nana, shichi, hachi, kyu, ku, ju. Ju, gitu ya, ju. Ju, 10. Juichi, 10 satu. 10 tambah satu 11. Gitu. 10 tambah 2 12. Berarti 10 2 Juni gitu. 19 gimana Sensei? 10 sama 9 Ju Q. 20 tinggal 2 dengan 10 Ni Ju. 33 dengan 10, 99 dengan 10, 100 jangan 10 tambah 10, enggak ya. 10, 100 yaku gitu. Nanti saya bahas lagi. Nanti kalian udah paham dulu ini. Nah, di sini ada hyogeng. Hyogeng itu artinya adalah ungkapan. Ungkapan di sini adalah ungkapan untuk meminta seseorang mendengarkan. Yang pasti kalau minta seseorang untuk melakukan kegiatan itu pakai te kudasai. Makanya di sini ada kak belakangnya semua pakai te kudasai gitu ya. Gitu. Kayak gimana sih Sensei? Apa itu te kudasai itu kata kerja. Nanti akan kita bahas ya. Lebih detail nanti ketika kalian sudah di N5. Makanya stay tune ini dipelajarin dulu biar kita lanjut ke N5
dipelajarin hiragana katakana. Dua ini udah paham, kita bisa langsung ke N5. Jujurlinya seperti itu. Sekarang masih basic-basic dulu, gitu kan. Biar nggak kagok nanti di N5 seperti apa. Ya, kita promosi dulu cenah. Ya, gitu. Kita kudasai. Tolong dengerin, tolong dengarkan, gitu kan. Contohnya, tepu okite kudasai, dengarkanlah kaset. Tepu kan tape recorder ya, atau kaset. Terus, minta orang nulis. Ini dari kata kikimas. Kikimas itu menulis, guys. Jadi dirubah ke bentuk ini kakimas. Kok kikimas? Kikimas mendengarkan ya. Sorry. Kaki mas itu menulis. Jadi kalau kita rubah ke te kudasai, jadi kaite kudasai gitu. Nanti ada tata cara penulisannya, tata cara gimana cara nge ini ya merubahnya ada. Kayak belajar yang 5 nanti kelar dari sini udah paling dulu gitu ya. Masuk lagi gitu ya. Noto nih kaite kudasai. Noto itu kan notebook, buku catatan. Ni itu partikel ya, berarti kepada buku kaite kudasai silakan tulis di buku gitu kan. Tulislah di buku catatan gitu. Sakubung karangan. Kaite kudasai kan tulis, berarti tulis karangan gitu. Sakubung, tapi pakai partikel wo ya. Sakubung wo kaite kudasai. Tulislah di buku catatan. Nah, di buku catatan kan di bukunya berarti dia pakai partikel nih gitu. Yonde, yomimas membaca, yonde kudasai. Silakan baca, bacalah buku. Hongwo yonde kudasai, gitu kan. Akete kudasai, akete akima, akemas. Akemas, kata kerja kedua, masnya dicoret jadi te kudasai. Ya, jadi di situ buka, membuka. Karena di situ membuka buku berarti partikelnya wo, gitu kan. Yang dibuka buku hong wo akete kudasai, bukalah bukunya gitu ya. Terus ada halamannya gitu kan. Nih halamannya halaman 12, berarti kan 12 gimana tadi? 10, 10 sama 2. Ju, nih page, page. Nah, ini pakai katakan ini page-nya. Gitu ya. Ju ni page wo akete kudasai. Bukalah halaman 12. Nih, bukalah halaman 5 minasang ya. Go page wo akete kudasai. Tuh, paham ya? Sugite kudasai. Ya, imas ite. Itu untuk meminta seseorang mengucapkan. Moichido onegai shimasu, sensei. Sensei, tolong ucapkan sekali lagi. Oki koe de ite kudasai. Oki kan lantang besar gitu kan. Tapi koe itu suara, berarti suaranya dengan besar. Tolong ngomong suaranya dengan besar gitu. Ya, gitu. Suarimas, suarimas tuh kan duduk. Suate, ri-nya jadi ete, iciri ete. Nah itu nanti dia 5. Ya, tuh. Jadi, suate kudasai untuk duduk. Nah, duduklah di kursi, karena di kursi, jadi dia pakai partikel ni, gitu. Isu ni suate kudasai, kite kudasai. Ingat nih, ada kite, ada kite, ada kite biasa, ada kite. Nih yang ini nih. Nah, ini kite. Yang ini tadi kite, biasa. Kite, kite, gitu. Ya, sama. Kayaknya Sensei agak lupa juga deh sama ini ya. Aduh, lupa Sensei. Nih. Di dalam bahasa Jepang, wah ya baik, Sensei melupakan hal yang penting. Nih, di dalam bahasa Jepang, mau di hiragana ataupun katakana itu namanya ada huruf ini, huruf konsonan. Jadi ada huruf mati, ya, dan huruf hidup, ya. Double lah gitu. Kalau huruf hidup itu biasanya, kalau dia di hiragana, contohnya kayak okasang, kan double A-nya, iya nggak? Nah, kalau kalian mau bikin okasang, ya udah okasang, kan gitu kalau di hiragana. Tinggal nambahin lagi. Sebenarnya kalau okasang ini, mau huruf hidup di hiragana itu tuh nggak ada ngaruh apapun, tapi sangat berpengaruh ketika kalian nanti mau nulis di katakana. Gitu. Jadi kalau di katakana, kalau kalian double A, I, U, E, O, itu nanti pakai strip panjang. Kayak okasang, berarti kan kalau okasang, kalau di katakana, gini. Bentar. Ini agak-agak riskan saya bahas ya, tapi nggak apa-apa, semoga masuk. Okasang. Nah,
Gini, jadi kalau dia double A U E O di katakana itu double stripnya panjang gitu. Kalau misalnya di hiragana dia nggak usah pakai pakai strip panjang. Tapi kalau dia huruf mati, misalnya ikang, kalau di hiragana maupun di katakana dia pakainya tsu kecil. Ini ada tsu kecil. Kalau di hiragana kan ini katakana ikang. Tadi kan kita udah bahas ya. Gitu. Kalau di hiragana dia juga pakai tsu kecil. Tuh. Jadi dia tuh pakai tsu kecil. Tulisnya tuh di bawah dan kecil gitu. Sensei lupa ngasih tahu minasan. Sumasen deshita. Gitu ya. Gitu. Ya. Jadi kite kudasai sama kite kudasai. Ini juga tate kudasai berarti kan kita pakai nih double pokoknya huruf mati itu selain a u e o itu pakai tsu kecil gitu. Kalau kalian kurang paham, kita bikin di sini ada contohnya tate. Dengan kalau tate kan ada hiragana ta kan. Nah, ta, te itu sendiri kan gak ada hiragananya. Berarti dia ngikutin sesudahnya. Berarti ate. Berarti ate-nya tsu kecil baru te gitu. Tateku da da kuda masih lupa. Nggak jangan lupa ya. Da itu tak pakai tenten ya. Kudasai gitu. Tate kudasai. Meminta seseorang untuk berdiri. Mite kudasai. Itu semua bisa loh pakai hiragana minasang. Itu kan gambar. Wo mite kudasai. Lihatlah ke gambar. Kokubang itu papan tulis. Kokubang wo mite kudasai. Lihatlah ke papan tulis. Minasang wa tate kudasai. Minasang tate kudasai. Mei ni kite kudasai. Gitu aja sih, Mina. Ya, saya harap bisa kalian pahami dulu. Mungkin dari sensei kayak gitu dulu. Arigatou gozaimasu, minasang. Jangan lupa ditonton ya. Bye-bye.